Halo, perkenalkan nama saya Francisca Priska Oliviania Hoenai. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar yang berada di Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pengukuran satuan debit dan lingkaran. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perbandingan. Nah, perbandingan adalah cara untuk menyatakan hubungan antara dua atau lebih besaran yang sejenis. Perbandingan menunjukkan berapa kali lipat suatu besaran lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan besaran lainnya. Nah, perbandingan dapat ditulis dengan tanda titik dua atau dengan kata lain banding. Misalnya, perbandingan 2 berbanding 3 menunjukkan bahwa besaran pertama 2 kali lebih kecil dibandingkan dengan besaran kedua. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perbandingan. Nah, jenis-jenis perbandingan di sini ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pengertian perbandingan senilai adalah perbandingan di mana dua besaran berubah secara sebanding. Artinya jika satu besaran meningkat, besaran lainnya juga meningkat dengan perbandingannya yang sama. Sedangkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan di mana dua besaran berubah secara berlawanan. Artinya, jika satu besaran meningkat, besaran lainnya menurun dengan perbandingan yang sama. Nah, bagaimana kita menentukan perbandingan? Di sini, untuk menentukan perbandingan, kedua besaran harus dinyatakan dalam satuan yang sama, dan perbandingan dapat disederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya adalah penerapan perbandingan. Perbandingan dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang matematika, fisika, kimia, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Perbandingan juga dapat membantu kita untuk membandingkan besaran, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Baik, di sini saya juga memaparkan contoh soal dari perbandingan, yaitu ibu membeli 2 kg jeruk dengan harga 20.000 per kilo dan 45 kg apel dengan harga 30.000 per kilo. Berapa total perbandingan harga jeruk dan harga apel yang dibeli ibu? Nah, di sini saya menyelesaikannya dengan beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama, kita hitung total harga jeruk sama dengan 2,5 kg dikali 20.000 per kilo sama dengan 50.000. Nah, langkah kedua, hitung total harga apel. Nah, di sini 45 kg dikali 30.000 per kilo sama dengan 135.000. Nah, langkah ketiga, hitung perbandingan harga jeruk dan harga apel. Sama dengan harga jeruk 50.000 dan berbanding harga apel yaitu 135.000. Di sini hasilnya 10 berbanding 27. Nah, kenapa hasilnya 10 berbanding 27? Di situ kita sederhanakan dengan 5. Jadi 50.000 dibagi 5 sama dengan 10.000 dan 135.000 dibagi 5 sama dengan 27.000. Nah, di sini untuk menyederhanakannya kita gunakan saja 10 berbanding 27. Oke, jadi total perbandingan harga jeruk dan total perbandingan harga apel yang dibeli ibu adalah 10 berbanding 27. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran satuan debit air. Nah, debit air adalah ukuran volume air yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam waktu tertentu. Satuan debit air yang umum digunakan adalah meter kubik per detik atau liter per detik. Debit air dapat dihitung dengan rumus debit sama dengan volume per waktu. Selanjutnya, debit air merupakan besaran penting dalam berbagai bidang seperti irigasi, yaitu debit air sungai menentukan jumlah air yang tersedia untuk mengairi tanaman. Yang kedua, pembangkit listrik, yaitu debit air sungai menentukan jumlah energi yang dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang ketiga, pengelolaan sumber daya air, yaitu debit air sungai dan danau digunakan untuk memantau ketersediaan air dan pengelolaan penggunaan air secara berkelanjutan. Yang ketiga, pencemaran air, yaitu debit air sungai dan danau digunakan untuk memantau tingkat pencemaran air dan mengendalikan sumber pencemaran. Selanjutnya saya memaparkan contoh soal, yaitu sebuah bak berisi air bocor. Debit air yang keluar dari bak sebanyak 0,9 liter per menit. Berapa mililiter per menit debit air? Nah, penjelasan untuk mengubah satuan liter per menit menjadi mililiter per menit, kita perlu mengetahui hubungan antara liter dan mililiter. Nah, di sini 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jawabannya, debit
debit air sama dengan 0,9 liter per menit sama dengan 0,9 dikali 1000 ml per menit sama dengan 900 ml per menit. Nah, jadi debit air yang keluar dari bak adalah 900 ml per menit. Nah, contoh soal yang kedua, sebuah drum berisi 800 liter air. Air tersebut akan dipindahkan ke drum kecil menggunakan selang dengan debit air 10 liter per menit. Berapa selisih volume di kedua drum setelah 1/2 jam? Nah, penjelasannya yang pertama, hitung volume air yang dipindahkan dalam waktu 1/2 jam sama dengan 30 menit. Yang kedua, hitung volume air yang tersisa di drum besar. Nah, yang ketiga, hitung volume selisih air di kedua drum. Nah, jawabannya volume air yang dipindahkan dalam waktu 30 menit sama dengan 10 liter per menit kali 30 menit sama dengan 300 liter. Nah, yang kedua, volume air yang tersisa di drum besar 800 liter dikurang 300 liter sama dengan 500 liter. Nah, yang ketiga, selisih volume air dalam drum sama dengan 500 liter kurang 300 liter sama dengan 200 liter. Jadi selisih volume air di kedua drum setelah 1/2 jam adalah 200 liter. Nah, selanjutnya yang terakhir tentang lingkaran. Pengertian lingkaran sendiri adalah bangun datar yang dibentuk oleh semua titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Nah, jarak dari titik pusat ke titik pada lingkaran disebut jari-jari atau biasa yang disimbolkan dengan R, sedangkan jarak antara dua titik pada lingkaran yang melalui pusat lingkaran disebut diameter atau yang biasa disimbolkan dengan D. Nah, diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi, D sama dengan 2R. Saya juga memaparkan tentang konsep penting dalam lingkaran. Yang pertama yaitu jari-jari atau yang biasa disimbolkan dengan R, yaitu jarak dari titik pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Yang kedua, diameter atau yang biasa disimbolkan dengan D adalah jarak antara dua titik pada lingkaran yang melalui pusat lingkaran. Diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau yang biasa disebut D sama dengan 2 kali R. Yang ketiga, keliling lingkaran atau yang biasa disimbolkan dengan K adalah panjang garis lengkung yang membatasi lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2 kali Pi kali R atau K sama dengan Pi kali D. Yang keempat, luas lingkaran atau yang biasa disimbolkan dengan L, yaitu luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah L sama dengan Pi kali R kuadrat. Yang kelima, sudut pusat. Sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya berada di pusat titik lingkaran dan kaki sudutnya berada pada lingkaran. Nah, yang keenam, sudut keliling yaitu sudut yang titik sudutnya berada pada lingkaran dan kaki sudutnya berada pada lingkaran. Yang ketujuh, busur yaitu bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik pada lingkaran. Yang ke-8, tali busur yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang ke-9, juring yaitu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Yang ke-10, tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Nah, konsep-konsep ini saling berhubungan dan penting untuk memahami sifat-sifat dan rumus-rumus yang berkaitan dengan lingkaran. Baik, di sini juga saya memaparkan mengambilkan rumus-rumus lingkaran. Yang pertama, keliling lingkaran sama dengan 2 kali Pi kali R. Yang kedua, luas lingkaran sama dengan 2 kali Pi R kuadrat. Yang ketiga, sudut pusat sama dengan busur per keliling lingkaran dikali 360 derajat. Yang keempat, sudut keliling sama dengan 1/2 dikali sudut pusat. Yang kelima, panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Yang keenam, luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Yang ketujuh, luas tembereng sama dengan luas juring dikurang luas segitiga. Ini saya juga menampilkan contoh soal, yaitu sebuah pizza memiliki diameter 30 cm akan dibagikan pada 5 orang. Berapa luas pizza tersebut dan berapa luas bagian pizza per orang? Nah, penjelasannya yang pertama, hitung jari-jari pizza dengan membagi diameter dibagi dengan 2. Yang kedua, hitung luas pizza dengan rumus luas lingkaran yaitu Pi kali R kuadrat. Nah, yang ketiga, hitung luas bagian pizza per orang dengan membagi luas pizza dengan jumlah orang. Jawabannya, jari-jari pizza sama dengan 30 cm per 2 sama dengan 15 cm. Nah, yang kedua, luas pizza sama dengan Pi R kuadrat sama dengan
dikali 15 cm sama dengan 706,5 cm persegi. Jadi luas pizza per orang sama dengan 706,5 cm persegi. Per 5 orang sama dengan 141,3 cm persegi per orang. Jadi luas pizza tersebut adalah 706,5 cm persegi dan luas bagian pizza per orang adalah 141,3 cm persegi.